kembali dengan saya Siti Rohma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ciwalek 01, Kecamatan Dayuluhur, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Rizal Alfian sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Ibu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bapak. Ya, Ibu. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bapak ya. Baik, Ibu. Adapun tujuan yang akan dilakukan pada supervisi ini diantaranya mengetahui dan melakukan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Iya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, Bapak? Ya, baik, terima kasih Bu Siti untuk pertanyaan dan juga pertanyaan tentang tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti tentang gerak berirama, karena itu adalah tupoksi tugas guru pendidikan jasmani salah satu di pembelajaran dan aktivitas gerak berirama. Yang pertama yaitu peserta didik atau siswa menjelaskan arti tentang gerak berirama. Terus yang kedua, manfaat gerak berirama itu seperti apa untuk kehidupan di sekolah dan juga di lingkungan. Yang ketiga itu adalah mempraktekkan gerak berirama sesuai dengan arahan ataupun nanti pembagian di dalam prakteknya, yaitu pembagian kelompok oleh saya. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya laksanakan terkait dengan pembelajaran gerak berirama, Bu. Kemudian selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran itu ada dua, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan gerak berirama. Kenapa? Karena supaya siswa atau peserta didik mampu dengan baik menjelaskan dan juga mempraktekkan arti tentang gerak berirama itu seperti apa, dengan maksud supaya mengerti, karena setiap peserta didik ada yang namanya gerak berirama untuk berolahraga supaya menjadi sehat. Ya. Kemudian bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi, model, atau metode pembelajarannya, Pak? Baik, terima kasih Bu Siti. Untuk strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas, yaitu yang strategi pembelajaran diferensiasi atau berkelompok. Nanti pada saat pembelajaran ataupun mempraktekkan gerak berirama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Mengapa dibagi menjadi beberapa kelompok? Supaya dapat mempraktekkan dengan baik, ya, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan kondusif dan juga anak bisa mempraktekkan dengan baik. Kemudian kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut di dalam kelas? Baik, untuk proses pembelajaran yang akan saya laksanakan itu adalah insya Allah minggu depan, Bu Siti, terkait dengan pembelajaran gerak berirama. Oke. Pada hari atau minggu depan mungkin hari apa ya Pak? Untuk hari minggu depan itu hari Senin, Bu Agama, Bu Siti.
terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Ya, baik. Untuk hari Senin saya akan berkunjung ke kelas Bapak dan akan melaksanakan supervisi kelas Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Akan saya tunggu, akan saya pembelajaran terkait dengan observasi tentunya bisa berjalan dengan baik dan juga saya bisa ada timbal baliknya untuk pembelajaran yang saya ajarkan nanti. Nanti perlu diketahui ya Bapak, saya akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, akan ada percakapan terakhir ya Pak ya, atau nanti saya akan melakukan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang Bapak ingin percakapan apalah yang bisa Bapak sampaikan dalam pra observasi ini? Untuk percakapan pra observasi terkait dengan pembelajaran yang saya nanti diobservasi oleh Bu Siti, saya mengharapkan saya bisa mendapatkan pengetahuan dan juga bimbingan terkait observasi atau supervisi yang saya akan laksanakan, tentunya sebagai timbal balik supaya saya nanti bisa mengikuti jejak Bu Siti Rohmah ke depannya supaya menjadi CGP dengan sukses, dengan baik, dan juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita. Demikian percakapan kita hari ini Bapak, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi Bapak. Iya. Sebelumnya terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfenul Murjan, Amalul, Akila, Yakin, Faiz Albiansa, Ainul Nisa, Tania Pujiatul Rayu, Mila Al-Jahra, Nazifa Deskani Putri. 2 hari izin ya, Senin tanggal 8 sampai 15 izin. Mana? Sabuki, Sakina, Sela, Talita, Tiara, Amanda. Ya, berikan ya. Kita ke materi tentang gerak berirama. Ya, gerak berirama adalah gerak yang sesuai dengan ketukan ya. Di LKS ada yang namanya gerak berirama. Gerak berirama adalah gerak yang diiringi oleh ketukan ya, diiringi oleh ketukan. Misalkan ketukannya ke kanan, kamu ikuti gerakan ke kanan. Ke kiri, kamu gerakannya ke kiri. Langkah kanan 1, 2, ya, 3, 4 gitu. Seperti halnya kamu melaksanakan yang namanya senam. Ya, senam, aktivitas senam. Aktivitas senam itu sama termasuk ke dalam gerak berirama. Mengapa masuk ke gerak berirama aktivitas senam ini? Karena dalam senam ada yang namanya ketukan, ada yang namanya iringan musik. Ya, ketukan bisa 1 sampai 8. Ya, hitungannya 1 sampai 8. Musiknya bisa menyesuaikan. Karena di dalam gerak berirama ada yang namanya gerakan pemanasan, ada gerakan inti, ada gerakan pendinginan. Bagaimana kalau gerakan pemanasan? Gerakan pemanasan adalah gerakan yang sebelum gerakan inti. Di sini gerakannya langkah-langkah gerakannya sedang.
intensitas gerakannya sedang. Kalau di inti ini tinggi, kalau di pendinginan lambat. Mengapa berbeda antara gerakan pemanasan ke gerakan inti ke gerakan pendinginan? Karena kalau gerakan pemanasan nanti ya langsung masuk ke gerakan inti. Di gerakan inti ada yang namanya intensitasnya lebih tinggi gerakannya, ya. Iringannya, terus tata cara ada yang namanya gerakan peralihan. Ya, kalau di senam seperti halnya di setiap hari Sabtu, yang namanya gerakan peralihan itu ke depan 1, 2, ininya diputar, 3, 4 keprok. Ya, sebelum masuk ke gerakan inti kedua ada namanya gerakan peralihan supaya kamu bisa melaksanakan ataupun menyeimbangkan gerakan nanti dari gerakan peralihan ke gerakan inti yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau di gerakan pendinginan, gerakannya sama dengan gerakan pemanasan, tapi cenderung diulangi. Di sini pendinginan gerakannya agak lambat. Supaya apa? Daya kerja otot dan jantungnya sudah melaksanakan di sini gerakannya intensitasnya tinggi, dilambatkan supaya gerakannya ataupun kondisi tubuhnya tidak tegang. Ya. Itu ada pertanyaan, ada diayunkan lengan ya 1, 2, 3, gerakannya harus tegas ya, tidak boleh gerakannya 1, 2. Jadi setiap gerakan kalau di gerakan itu harus tegas ya, ke atas 1, 2, 3, 4 ya, itu. Jadi gerakan pada gerak irama sesuai dengan bentukan. Lakukannya ke samping kanan 1, 2, samping kiri jangan gerakan ke samping kanan malah ke samping kiri, nanti malah tidak sinkron dengan yang namanya bentukan dan gerakan irama. Di situ kan ada ya variasi gerak dasar langkah, bisa ke 1, 2, 3, 4 kan ada ya, ada ke 1, 2 ya kaki kanan, terus kayak yang mau kita ada yang bajul kanan kiri terus ujung drop ya, itu namanya gerakan variasi gerak langkah. Tidak mungkin variasi ke langkah langsung gulung-gulung, tidak akan sinkron ya, tapi setelah bandul ya gerakannya baru ke depan, gulung-gulung keprok. Tanyakan, coba bertanya. Yumna, apa yang tanyakan Yum? Coba tanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, Yumna apa? Oh, gerakan ayunan lengan. Yumna bertanya. Berjumpa kembali dengan saya Siti Rohman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ciwalen 1, Kecamatan Dayunggur, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Rijal Alfian SPD selaku guru PJOK yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan?
terkait dengan observasi yang sudah dilakukan, pembelajaran seni irama sangat membantu kaitannya dengan pembelajaran. Ada beberapa hal yang saya dapatkan setelah observasi yang dilakukan dari agama terkait pembelajaran seni irama. Karena sudah berjalan dengan baik, bisa diceritakan kembali Bapak area pengembangan yang telah Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan. Ya, untuk tahapan-tahapan dan pengembangan yang dilakukan di kelas, salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengelompokan terhadap pembelajaran seni irama. Kelompok nanti dibagi menjadi beberapa kelompok supaya anak bisa mempraktekkan senam irama dengan baik, dengan benar, dan bisa dinilai seobjektif mungkin. Jika area pengembangannya itu mungkin tadi meliputi dua aspek ya Bapak, dalam pengetahuan dan keterampilan, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Pengembangan yang disampaikan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, ada peningkatan juga, ada progres yang sangat baik sehingga anak bisa belajar ataupun menerima pelajaran terkait praktek senam irama dengan baik. Baik. Sekarang kekurangan atau kendala apa yang saat melakukan proses pembelajaran itu di kelas Bapak alami? Ya, kendala selama proses pembelajaran yang saya alami kemarin itu, yang pertama, peserta didik atau siswa masih ada yang pasif dalam menerima pelajaran ataupun praktek terkait dengan senam irama yang dilakukan. Namun ada beberapa anak yang sudah aktif dan bisa mempraktekkan senam irama tersebut dengan baik sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah diberikan. Nah sekarang saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, baik strategi, model atau metode. Untuk strategi, model dan metode yang selanjutnya akan digunakan dalam pembelajaran, yang pertama itu pengelompokan siswa, dan juga modelnya nanti per kelompok mempraktekkan senam irama dengan baik, dengan benar, sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan dan juga rubrik yang telah disampaikan kepada siswa terkait pembelajaran senam irama, sehingga nanti pada saat tahapan selanjutnya bisa dengan baik kembali melaksanakan senam irama tersebut. Jadi untuk strategi, model dan metode pembelajaran dari Bapak lakukan itu sudah seperti terbuka ya Pak ya, dibuat yang bagus. Nah sekarang kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran selanjutnya di kelas Bapak? Untuk tahapan pembelajaran selanjutnya yang saya akan laksanakan kurang lebih 2 minggu setelah pembelajaran ataupun observasi yang dilakukan, pasca observasi dilakukan ini 2 minggu ke depan. Berarti nanti saya 2 minggu ke depan akan berkunjung kembali ya Bapak Ya. ke kelas Bapak dan akan melaksanakan seperti itu. Ya. Untuk ini saya akan melihat juga, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira apa Bapak dapat dalam percakapan hal yang akan Bapak sampaikan? Terkait yang saya sampaikan, mungkin yang pertama, semoga saya bisa mengikuti jejak Bu Siti Rohmah sebagai calon guru penggerak selanjutnya, sehingga bisa menambah pengetahuan dan juga keterampilan terkait pembelajaran, proses pembelajaran lebih baik supaya bisa mempelajari maupun mendapatkan ilmu terkait pembelajaran yang nantinya bisa disampaikan kepada peserta didik atau siswa dengan baik dan benar, sehingga siswa bisa menerima pelajaran yang baik. Terima kasih Bapak telah berbincang
kasih waktunya. Sudah menyaksikan dari awal, dari percakapan kelas sampai pengembangan diri sampai terakhir dari pasca. Alhamdulillah untuk tubuh sendiri sebagai UGP saat supervisi sudah sesuai sekali coachingnya, tidak ada penekanan apapun, jadi semua pure dan alhamdulillah alur tirtanya sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasinya, nanti tujuannya sudah dipra ya, alhamdulillah sudah tercapai juga apa yang dilakukan sama Pak Reza sebagai orang yang yang supervisi. Rencana aksi dan strateginya pun tadi sudah tanpa harus diajarin, ternyata sudah mumpuni ya itu. Dan tanggung jawab untuk tentang tanggung jawabnya adalah ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan itu tanggung jawab Bapak yang dilakukan katanya, dan ada pengembangannya dan merasa Bapak itu untuk Bapak tadi lebih memahami kebutuhan dari agar lebih baik. Insya Allah dengan beliau CGP akan luar biasa Ibu, alhamdulillah coaching untuk hari ini saya